Makanya siapa yang boleh masuk surga? Nah, yang Tuhan mau gitu. Dalam Matius pasal 27 jelas dibilang, yang olehnya Tuhan berkenan untuk menyatakan siapa itu anak kan gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi baca beda agama itu pasti salah. Nah, beda agama itu ciri orang itu stres, ciri orang itu belum menemukan, ciri orang itu belum mantap gitu. Nah, kalau buat kita sebagai hamba Tuhan, ini waktunya kita untuk mengajar dengan betul, supaya jangan menimbulkan kebingungan bagi setiap orang gitu. Nah, karena kembali saya sekali kalimat yang sama, Tuhan yang benar itu cuma satu, dan di atas sana cuma satu Tuhan yang benar yang boleh itu. Jadi kita tahu siapa. Nah, surga itu cuma satu, yang surga yang jelas gitu. Orang yang pernah bilang, aku pada surga itu ini adalah tempat bagimu gitu. Yesus Kristus gitu. Nah, buat kita kan sebenarnya itu udah baik ya, pasti. Nah, buat jemaat kami itu benar-benar jangan salah mengerti. Enggak ada yang pernah bilang aku naik ke surga untuk menjadi tempat bagimu. Jadi di agama pun ada yang punya surga itu satu. Yang benar dibilang aku jalan yang sampai pada apa dia. Jadi jelas apa ya? Jadi kalau yang ke surga yang Tuhan pilih, dan yang Tuhan pilih yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah kita. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka enggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Oke. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat hari Minggu buat semua. Dan saya doakan kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman sekalian, seperti dicuplikan di awal, yaitu kita melihat ada Pak Pendeta Gilbert dan juga ada Dr. Richard Lee yang sudah mu'alaf ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian bahwa Dr. Richard Lee ini adalah sengaja memang untuk mengundang tokoh-tokoh agama dari Islam, dari Kristen, kemudian ya alasan sih untuk mencari mana yang lebih logikal, lebih masuk akalnya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Ya jadi sebenarnya no problem juga, karena itu haknya daripada Dr. Richard Lee dan juga tergantung ya kesiapan dan kesediaan dari narasumber gitu ya. Nah kali ini narasumbernya adalah pendeta GBI ya, pendeta terkenal yaitu pendeta Gilbert Lumaino. Nah teman-teman sekalian, menarik sekali. Ada banyak sekali saya lihat di YouTube, di media, ternyata pendeta Gilbert ini pelin-pelan dan tidak punya pendirian ya. Bahkan teman-teman sekalian di sini bisa dinilai bahwa pendeta Gilbert ini tidak berani itu mengakui ya bahwa keselamatan itu hanya ada pada satu jalan. Jalannya di mana? Yaitu tidak lain dan tidak bukan. Karena Yesus bukan salah satu jalan, tetapi dialah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kenapa pendeta Gilbert ya mengabulkan itu? Tidak mau terus terang kepada Dr. Richard Lee bahwa dia sudah memang tersesat, dia sudah keluar daripada keselamatan, dia sudah keluar daripada pagar, ya istilahnya seperti itu ya bahasa kasarnya, keluar pagar. Artinya dia sudah tidak di dalam kekristenan itu sendiri. Maka apa yang terjadi adalah kebinasaan kekal. Karena barang siapa yang murtad tidak mungkin menyalibkan Yesus Kristus yang kedua kali. Barang siapa ya yang tidak mengakui Yesus, maka sudah jelas akan beroleh kebinasaan. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau tidak percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, apa yang terjadi? Binasa. Oke, teman-teman sekalian, kita akan kupas ya apa yang menjadi narasi dan juga jawaban-jawaban tentang kekristenan yang disampaikan oleh pendeta Gilbert ya.
Lumayan dong ya. Pendeta Gilbert lumayan dong yang ada berikut ini. Tuh, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggal Kak. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana? Gitu aja. Oke. Dan bagi pendeta Gilbert ya, bahwa Dr. Richard ini seperti anak yang hilang saja. Dan kemudian itu sedang mencari keselamatan. Ya dia pergi saja mencari keselamatan. Begitu ya. Jadi bagi dia ya tidak ada masalah Dr. Richard Lee itu meninggalkan Yesus gitu. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu artinya Dr. Richard Lee itu pastinya mengatakan bahwa saya tidak lagi mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Nah ini bukan hanya sekedar pergi. Kalau kehidupan Dr. Richard Lee seperti kalau kalian tonton full ya. Dia mengatakan bahwa aku ini jarang ke gereja, jarang berdoa gitu ya. Bahkan ya bisa dikatakan itu hanya Kristen KTP. Nah mungkin kalau dalam kondisi seperti ini. Ya kita masih bisa toleran. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert oke. Tetapi Dr. Richard Lee jelas-jelas menyatakan bahwa dia tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada rasulnya, yaitu nabinya. Ya, daripada Dr. Richard Lee ini, Muhammad. Artinya bahwa dia sudah keluar daripada kekristenan itu. Maka kita tidak bisa mengatakan kemudian Dr. Richard Lee itu hanya pergi saja dan dia bisa kembali nantinya. Bahkan pertanyaannya, apakah misalnya ya Kristen itu semua masuk surga? Gitu ya. Belum tentu kata Dr. Richard. Lalu pendeta Gilbert berkata, nah itu dia. Simple katanya. Bukan juga katanya bahwa orang Kristen lah yang masuk surga, agama Islam lah masuk neraka, atau agama Islam masuk surga, agama Kristen masuk neraka. Ya. Jadi tidak demikian katanya. Nah teman-teman sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang dipelajari oleh pendeta Gilbert ini. Apakah dia merujuk kepada Kristen progresif seperti yang viral tahun lalu, atau pendeta Gilbert ini memang sama sekali tidak tahu doktrin fundamental dalam kekristenan, atau dia hanya menjadi orang yang tenar, menjadi seorang pendeta yang ternama, tetapi sebenarnya doktrin teologinya itu ya kacau balau. Barangkali seperti itu kawan-kawan. Karena kalau dia mengatakan bahwa ya ada keselamatan ya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ada keselamatan, jadi mau dia agama Islam kah, mau dia agama Kristen kah? Ya karena dia bilang tergantung dia maunya kemana gitu ya. Itu artinya ada kebebasan untuk memilih agama, dan dalam hal ini ada indikasi bahwa semua agama sama dan semua agama menyelamatkan. Waduh, ini kacau sekali. Sedangkan ketika Anda bertanya kepada ustadz-ustadz, mereka mengatakan bahwa di luar Islam kafir dan binasa. Itu langsung fix. Jika Anda menanyakan kepada Islam, kenapa pendeta Gilbert tidak berani mengatakan bahwa di luar kekristenan, di luar Yesus, yang Kristen kan sudah pasti pengikut Yesus dan yang beriman pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi ya teman-teman. Ya. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kenapa tidak berani demikian? Apa karena menjaga perasaan Dr. Richard Lee? Atau karena memang pemahamannya seperti itu? Ya, teman-teman silakan tulis komentar Anda. Tapi buat saya, pendeta Gilbert ini memang benar-benar ngawur di situ. Jelas Yohanes 14 ayat 6 itu.
bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Dan yang memberikan hidup kekal cuma satu pribadi. Dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, ya, dan tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka daripada, ya. Artinya bahwa Yesus yang memberikan jaminan itu secara langsung, ya, bukan lewat pendeta dan lain sebagainya, tetapi jelas melalui mulut Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, jangan tersesat, jangan ikut pola pikir daripada pendeta Gilbert karena itu sangat ngawur. Ingat bahwa agama itu sama sekali tidak menyelamatkan. Agama itu tidak agama kacau. Agama itu tidak kacau. Jadi agama sama sekali itu sebenarnya ya tidak menyelamatkan. Tapi bagi kita yang menyelamatkan adalah satu pribadi. Yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka di luar Yesus sudah pasti tidak selamat. Harus tegas dalam hal itu. Karena pintu masuk surga itu hanya lewat satu. Hanya satu pintu. Yesus katakan, akulah pintu. Gitu loh. Ya. Jadi masuk kepada surga, ke dalam surga, itu hanya melalui satu pribadi, yaitu Yesus. Teman-teman sekali, kita akan lanjutkan karena ini sangat kacau balau. Oleh karenanya sebagai apologet dan sebagai juga tokoh agama Kristen, saya berhak untuk meluruskan apa yang diajarkan oleh pendeta Gilbert karena itu sangat menyesatkan banyak orang. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh kompromi karena ini fundamental dalam iman kekristenan kita. Ingat, Ibrani 6 ayat 6 berkata, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee itu suatu hal yang fatal. Karena sudah hidup di dalam Kristen, lalu menjual Yesus dengan cara meninggalkan Yesus Kristus, maka sudah jelas bahwa Dr. Richard Lee keluar daripada keselamatan itu dan tidak berhak menerima keselamatan kekal. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Apa komentar Anda terhadap pendeta Gilbert? Silakan tulis di kolom komentar. See you again. God bless you all.